Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Diniati dan rekan saya Fatah Al-Sidki Husaini. Kali ini saya ingin mempresentasikan tugas kedua kelompok dengan judul Prediksi Jumlah Pengguna Kereta Api Menggunakan Artificial Neural Networks dengan Algoritma Backpropagation. Nah, di sini ada 5 bahasan. Yang pertama ada pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, dan metodologi penelitian. Yang kedua, yaitu ada studi literatur, ketiga perancangan, keempat hasil dan pembahasan, dan yang terakhir penutup. Bab pertama akan dijelaskan oleh rekan saya Fatah Al-Sidki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang latar belakangnya. Latar belakangnya di sini adalah kecerdasan buatan adalah kecerdasan yang ditambahkan kepada suatu sistem, bisa diatur dalam konteks ilmiah atau bisa disebut juga inteligensi artifisial. Ada orang deh. Tadi ada kepotong layar gua anjir. Ayo ulang. Ntar di crop inian kan ya. Latar belakang kecerdasan buatan adalah kecerdasan yang latar belakang kecerdasan buatan adalah kecerdasan yang ditambahkan kepada suatu sistem yang bisa diatur dalam konteks ilmiah atau disebut juga dengan inteligensi artifisial atau hanya disingkat dengan AI. Didefinisikan sebagai kecerdasan entitas ilmiah. Kecerdasan diciptakan dan dimasukkan ke dalam suatu mesin atau komputer agar dapat melakukan pekerjaan seperti yang dapat dilakukan manusia. Beberapa macam bidang yang menggunakan kecerdasan buatan antara lain sistem pakar, permainan komputer, logika fusi, jaringan syaraf, tiruan, dan robotika. Selanjutnya, permasalahan pada bidang kecerdasan buatan. Pada ilmu kecerdasan buatan, kita ingin menciptakan agen yang mampu melakukan pekerjaan yang membutuhkan kecerdasan manusia. Perhatikan, di sini disebut kecerdasan manusia. Hewan pun cerdas, tetapi kecerdasan manusia dan hewan berbeda. Yang ingin kita aplikasikan adalah kecerdasan manusia. Akan tetapi, kecerdasan manusia susah didefinisikan karena memiliki banyak aspek, misalnya nalar atau logika, kemampuan berbahasa dan seni, dan sebagainya. Karena kecerdasan manusia memiliki banyak dimensi, kita dapat menyelesaikan masalah pada sub bidang yang lebih kecil. Permasalahan utama pada bidang kecerdasan manusia terdiri dari satu, planning, kedua, representasi pengetahuan, yang ketiga, machine learning, yang keempat, multi-agent system. Yang pertama, planning. Misalkan diberi start state dan goal state, di mana agen harus merencanakan sequence aksi untuk mengubah start state menjadi goal state. Sebagai contoh adalah tentang perencanaan rute perjalanan. Yang kedua, representasi pengetahuan. Ini tentang mempresentasikan pengetahuan berupa inferensi dengan operasi logika bentuk simbolik. Misal logika preposisi, teori fusi, atau jaringan semantik. Yang ketiga ada machine learning. Machine learning merupakan untuk melakukan inferensi terhadap data dengan pendekatan matematis. Intinya, untuk membuat model matematis yang merefleksikan pola-pola data. Yang keempat, ada multi-agent system. Sistem yang memiliki banyak agen. Agen-agen ini saling berinteraksi satu sama lain untuk menyelesaikan permasalahan. Agen satu mengerjakan suatu hal tertentu, kemudian bersama dengan agen lain menyelesaikan masalah yang lebih besar, di mana masalah tersebut tidak dapat diselesaikan sendiri. Machine learning menjadi, terus ada artificial, stop dulu dah, langsung di sini aja dah. Artificial neural network. Machine learning menjadi hal yang untuk dapat melakukan inferensi data yang besar. Selain itu, machine learning sangat populer karena konstruksi model inferensi data dilakukan secara otomatis. Salah satunya algoritma machine learning yang akan kita bahas yaitu artificial neural network atau
ANN. Machine learning berkaitan erat dengan ANN. Machine learning pada dasarnya meniru proses manusia belajar. ANN menghasilkan model yang sulit dibaca oleh manusia karena memiliki banyak layer atau multi-layer perceptron dan sifatnya non-linearity atau fungsi aktivitas. Secara matematis, ANN seperti sebuah graf. ANN memiliki neuron atau node vertex dan sinapsis atau edge. Model ini meniru cara kerja jaringan neural biologis. Artificial Neural Network atau ANN atau jaringan syaraf tiruan merupakan sebuah teknik atau pendekatan pengolahan informasi yang terinspirasi oleh cara kerja sistem saraf biologis, khususnya pada sel otak manusia dalam memproses informasi. Selanjutnya, model jaringan pada Artificial Neural Network. Di sini ada jaringan single player, multi-layer, recurrent network. Yang pertama, single layer. Dalam ANN, neuron disusun dalam bentuk lapisan atau layer. Pembentuk ANN yang paling sederhana yaitu single layer. Cara kerja dari single layer, input layer yang berasal dari sumber node diproyeksikan langsung dari output layer dari neuron atau node komputasi, tetapi tidak berlaku sebaliknya. Permodelan ini merupakan jenis jaringan feed forward yang dapat dilihat pada gambar. Di sini ada contoh gambarnya dari single layer. Pada gambar tersebut, input dan output memiliki 4 node. Namun yang dimaksud dengan single layer yaitu output dari jaringan. Sedangkan inputnya tidak memiliki pengaruh karena pada saat melakukan input tidak terjadi proses komputasi. Yang kedua ada multi-layer. Pada single layer, apabila terdapat tambahan 1 atau 2 hidden layer, maka jaringan akan terganggu karena input dan output dari jaringan tidak dapat melihat hidden layer yang dimasukkan. Sehingga memerlukan jaringan yang bisa menampungnya, yaitu bernama multi-layer. Cara kerja multi-layer adalah input layer menyuplai input vektor pada jaringan. Kemudian, input yang dimasukkan melakukan komputasi pada layer yang kedua. Lalu, output dari layer yang kedua digunakan sebagai input dari layer yang ketiga, dan seterusnya. Ilustrasi jaringan multi-layer dapat dilihat pada gambar nomor 2. Terus yang ketiga ada recurrent network. Recurrent network terbentuk karena pada jaringan single layer dan multi-layer harus memiliki feedback untuk dirinya sendiri pada setiap loop jaringannya. Pada recurrent network, jaringan tidak memerlukan feedback untuk dirinya sendiri, melainkan feedback dari input yang digunakan. Ilustrasi jaringan recurrent network dapat dilihat pada gambar nomor 3. Metode-metode pada ANN. Di sini metode ANN itu ada 2, yaitu single layer dan SLP. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu single layer perceptron atau SLP. Sebelum penulis membahas tentang SLP, penulis akan menjelaskan tentang perceptron yang merupakan salah satu jaringan feed forward yang terdiri dari sebuah retina yang digunakan untuk akuisisi data yang mempunyai fixed weight connection dengan neuron layer. Yang pertama, fixed weight layer diikuti dengan minimal 1 weight layer. SLP merupakan sebuah perceptron yang memiliki 1 variabel weight dan 1 variabel layer dan output neuron. Teknik dari SLP dapat digunakan pada gambar. Sini ada gambarnya. Sebuah SLP dengan 2 input dan 1 output neuron. Sebuah perceptron dengan beberapa output neuron dapat juga dianggap seperti beberapa perceptron, berbeda dengan input yang sama. Fungsi boolean, AND, dan OR adalah salah satu contoh yang dengan mudah disusun. Learning algoritma pada perceptron dengan fungsi aktivasi binary neuron yang ditunjukkan oleh gambar di sini. Learning algoritma pada perceptron mengurangi weight ke output neuron yang mengembalikan 1 daripada 0. Dan di kasus yang berbeda, weight-nya meningkat. Yang kedua, ada multi-layer perceptron. Di next.
Multi-layer perceptron adalah sebuah perceptron dengan 2 atau lebih trainable wake layer. Pada SLP dapat membagi input space dengan sebuah hyperlane, sedangkan MLP dapat mengklasifikasikan convex polygon dari proses hyperlane dengan mengenali pattern yang terletak di batas hyperlane. MLP merupakan representasi dari fungsi pendekatan universal. Sebuah N-layer perceptron adalah N-variable wake layer dan N+1 neuron layer. Dengan neuron layer 1 sebagai input layer, ilustrasi dari MLP dapat dilihat pada gambar yang ada di PPT ini. Penanganan fungsi error pada MLP menggunakan background error yang dapat diaplikasikan pada multi-perceptron dengan fungsi aktivasi semi-linear. Walaupun fungsi binary threshold dan fungsi yang lagi mendukung, tetapi kita bisa menggunakan fungsi Fermi atau hyperbolic tangent. Backpropagation adalah prosedur gradient dengan fungsi error IRR atau W. Menerima semua n wake sebagai argumen dan menugaskan sebagai output error n dimensional. Selanjutnya, next Bill. Sini ada perumusan masalahnya. Perumusan MLP menjadi transportasi paling diminati masyarakat dikarenakan harganya sangat lebih murah ketimbang transportasi lainnya. Data dari laporan tahunan PT Kereta Api Indonesia atau PT KAI tahun 2015 khususnya di Pulau Sumatera, PT KAI telah mengangkut penumpang sebanyak 327,2 juta pada tahun 2015. Jumlah penumpang naik 16,73% dibandingkan tahun 2014 mencapai 280,3 juta penumpang. Laporan tahunan PT KAI Persero tahun 2015. Tingginya minat masyarakat terhadap angkutan kereta api menjadi nilai tambah bagi perusahaan untuk dapat memberikan pelayanan yang maksimal. Oleh karena itu, peramalan tentang jumlah pengguna kereta api menjadi hal yang penting bagi perusahaan untuk mengetahui jumlah pengguna jasa layanan kereta api di masa yang akan datang. Next. Batasan masalah pada penelitian ini adalah: 1. Penelitian membahas tentang keunggulan artificial neural network dengan metodologi backpropagation. Yang kedua, penelitian ini mengeksplorasi parameter backpropagation seperti laju pembelajaran atau learning rate dan arsitektur jaringan. Metodologi penelitian. Penelitian ini membantu memberikan informasi dari hasil prediksi menggunakan artificial neural network dengan metode backpropagation bagi para pengambil keputusan untuk lebih meningkatkan pengguna kereta api di masa yang akan datang. Karena hal ini berdampak kepada peningkatan income pada PT KAI Persero. Next. Dalam pelaksanaan penelitian ini, ada beberapa tahapan yang dilaksanakan, yaitu mengumpulkan data, melakukan pemrosesan awal, memprediksi dari data yang telah diproses awal, melakukan pengujian akurasi, dan implementasi seperti pada gambar di samping ini. Next. Algoritma backpropagation. Model jaringan backpropagation merupakan suatu teknik pembelajaran atau pelatih supervised learning yang paling banyak digunakan. Metode ini merupakan salah satu metode yang sangat baik dalam menangani masalah pengenalan pola-pola kompleks di dalam jaringan backpropagation. Setiap unit yang ada di lapisan tersembunyi terhubung dengan setiap unit yang ada di lapisan output. Jaringan ini terdiri dari banyak lapisan atau multi-layer network. Next. Cara kerja algoritma backpropagation. Yang pertama, dimulai dengan lapisan input, hitung output dari setiap elemen pemroses melalui lapisan input. Yang kedua, hitung error pada lapisan output yang merupakan selisih antara data aktual dan target. Yang ketiga, transformasikan error tersebut pada bagian yang sesuai di sisi input elemen pemroses. Yang keempat, propagasi balik error ini
pada output setiap elemen pemroses ke error yang terdapat pada input. Ulangi proses ini sampai input tercapai. Yang kelima, ubah seluruh bobot dengan menggunakan kesalahan pada sisi elemen input, elemen output pemroses yang terhubung. Nah, untuk bab 2 akan dilanjutkan oleh teman saya, Dela Dimiati. Ya, untuk bab 2 studi literatur, di sini kami memakai tiga studi literatur. Yang pertama dari Afrinawati dengan judul Implementasi Artificial Neural Network dalam memprediksi nilai air bersih yang disalurkan di Provinsi Indonesia, yang diterbitkan di Jurnal Saintex pada bulan Februari 2020. Penelitian ini bertujuan untuk membuat sebuah model arsitektur dan prediksi terbaik dengan mengimplementasikan kecerdasan buatan, yaitu Artificial Neural Network dengan algoritma backpropagation. Data pada penelitian ini diunduh melalui situs resmi Badan Pusat Statistik Indonesia, dan data input yang digunakan adalah nilai bersih yang disalurkan di Provinsi Indonesia pada tahun 2011 hingga 2017. Dari 4 model arsitektur pengujian yang dilakukan, yaitu 421, 441, 4251, dan 4271. Diperoleh hasil penelitian bahwa model 4271 adalah model arsitektur terbaik dengan hasil parameter MSE pelatihannya sekitar 0,0099 dan pengujiannya 0,021, epoch-nya 45, dan akurasi kebenarannya sebesar 97%. Nah, lalu yang kedua dari Hasbi Putra, Nabila Ulfa Walmi dengan judul Penerapan Prediksi Produksi Padi Menggunakan Artificial Neural Network Algoritma Backpropagation, yang diterbitkan pada Jurnal Nasional Teknologi dan Sistem Informasi pada bulan September 2020. Nah, tujuannya di sini untuk merancang arsitektur Artificial Neural Network untuk melakukan prediksi terhadap produksi padi menggunakan Artificial Neural Network dengan algoritma backpropagation dengan hasil pengujian sistem prediksi produksi padi yang terdiri dari 75 kali pengujian pada 19 daerah di Sumatera Barat, diperoleh tingkat akurasi mencapai 88,14% atau dengan tingkat error yang relatif rendah, yaitu 11,86%. Yang ketiga dari Vivi Auladina, Jaya Tata Hardinata, dan Muhammad Fauzan dengan judul Penerapan Algoritma Backpropagation dalam Memprediksi Jumlah Pengguna Kereta Api di Pulau Sumatera. Diterbitkan pada Jurnal Penerapan Sistem Informasi, Komputer dan Manajemen pada bulan Januari 2021. Data pada penelitian ini diuji secara komputerisasi yang bersumber dari website BPS. Dari 5 model arsitektur yang digunakan, diperoleh model terbaik berdasarkan hasil komputerisasi dengan aplikasi MATLAB, yaitu 331 dengan output nilai MSE-nya 0,021 dan akurasi kebenaran yang diperoleh sebesar 92%. Lalu di sini ada bab perancangan. Kemana ya? Tadi dulu. Stop share. Ribet niche. Share screen. Bentar. Ini setengah doang ya? Full nggak, Al? Kenapa? Udah full nggak? Full. Full. Oke.
Udah langsung lanjut ya? Oh, udah lanjut, oke. Bab 3, perancangan. Pada penelitian ini mengeksplorasi parameter backpropagation seperti laju pembelajaran, learning rate, dan arsitektur jaringan. Langkah-langkah penyelesaian yang digunakan yaitu yang pertama, normalisasi data menggunakan software MATLAB terlebih dahulu agar dapat lebih mudah dilakukannya pelatihan data. Oh. Bentar dah. Ini tuh ada di PPT. Lupa gue. Ya, ngaco. Wait. Ya ngaco. Ngaco. Ada kok di PPT, makanya gue bingung dipindahin. Yang nggak ada apa ya, Al? Kayaknya tadi udah. Oh, pas. Ya kalau yang hitung-hitungan ada. Oh, yang hasil dan pembahasan ya? Iya, hasil dan pembahasan. Oke. Hasil. Itu nggak ada. Lupa. Duh, Ivanu nangis lagi. Nggak apa-apa. Biar disangka anak lu. Yang ketiga, bab 3, perancangan. Pada penelitian ini mengeksplorasi parameter backpropagation seperti laju pembelajaran atau learning rate dan arsitektur jaringan. Langkah-langkah penyelesaian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu normalisasi data menggunakan software MATLAB terlebih dahulu agar dapat lebih mudah dilakukannya pelatihan data atau data training. Nah, yang kedua, baru data dibagi menjadi data training dan data testing. Lalu perhitungan manual yang hanya dilakukan pada sampel data input dengan tahapan-tahapan. Yang pertama, tahapan dalam proses inisialisasi, menginisiasi data input, bobot dari input kepada hidden layer, lalu ke output layer. Yang akan menjadi nilai input adalah X1 dikurang XN. N ini jumlahnya. Dengan menggunakan learning default-nya itu 0,01, epoch-nya 500.000, goal-nya 0,1. Variabel input terdiri dari X1 0,5969, X2 0,6166, dan X3 0,6923. Lalu tahapan yang kedua, memberikan nilai bobot dari input ke hidden layer. Yang ketiga, setelah memberi nilai dan dilakukan perhitungan manual dengan rumus, hasil perubahan bobot dan bias pada proses iterasi pertama akan selesai dilakukan, lalu menghasilkan nilai perubahan bobot dan bias yang baru melalui proses pelatihan kembali. Dibagi menjadi 2 tahap, yaitu perhitungan maju dan perhitungan mundur. Dan tahapan yang keempat, proses pelatihan jaringan akan dilakukan secara berkelanjutan sampai nantinya menghasilkan nilai output dan juga nilai error yang terkecil. Nah, tahapan selanjutnya yang keempat, setelah perhitungan manual, lalu melakukan proses pengujian dengan pola yang sudah ditentukan menggunakan software MATLAB. Proses ini berguna untuk mendapatkan keakuratan serta pelatihan dan pengujian sehingga didapatkan kesimpulan korelasi peningkatan iklim penelitian dengan beban kerja dosen. Yang kelima, pelatihan model arsitektur terbaik dilihat dari beberapa aspek seperti epoch, error minimum, dan akurasi kebenaran. Dan terakhir yaitu mendapatkan performance presentase perhitungan jaringan syaraf tiruan dengan algoritma backpropagation. Bab 4, hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan. Iya. Mana sih? Oh, ini dia. Oke, bab 4, hasil dan pembahasan.
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data jumlah penumpang kereta api di Pulau Sumatera selama kurun waktu 2006 sampai 2019. Sumber data penelitian ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut. Nah, setelah ini data dibagi menjadi dua, yaitu data training dan data testing. Di tabel 2 ini merupakan data training sebelum dinormalisasi. Nah, data training akan dinormalisasi yaitu pada tahun 2017 hingga 2019, sedangkan yang sebagai target adalah data pada tahun 2020 dengan menggunakan fungsi sigmoid binary, maka diperoleh data normalisasi dengan ketentuan pada masing-masing bulan dengan nilai maksimum B sebesar 898 dan nilai minimum A sebesar 85. Misalkan pada persamaan ini, lalu data training yang sudah dinormalisasi seperti tabel ketiga ini, maksimum dan minimum ditentukan berdasarkan dari semua data yang akan dilakukan pada data training. Nah, di sini juga data testing yang sebelum tabel keempat ini, data testing sebelum dinormalisasi, dan data testing yang sudah dinormalisasi. Data pada tabel 4 adalah data testing yang belum dinormalisasikan untuk tahun 2018 hingga 2020. Targetnya yaitu pada data 2021. Dengan menggunakan fungsi sigmoid binary, maka diperoleh data normalisasi dengan ketentuan pada masing-masing produk bulan dengan nilai maksimum sebesar 967 dan nilai minimum sebesar 85. Nah, lalu pada data testing yang sudah dinormalisasi, maksimum dan minimum ditentukan berdasarkan dari semua data yang akan dilakukan data training. Nah, di sini tahap inisialisasi perhitungan manualnya. Di sini bobot pada tabel 6 ini bobot yang diberikan nilai input yang diberikan dari input layer ke hidden layer. Yang ketujuh, bobot yang diberikan dari hidden layer ke output layer. Tahap yang pertama, perhitungan maju, perhitungan nilai output dari unit tersembunyi atau hidden layer, dan dari rumus yang sudah saya jabarkan sebelumnya. Dari rumus ini menghasilkan Znet sebesar min 4,1154 dan Znet 2 min 40261. Nah, lalu kemudian dilanjutkan dengan menghitung nilai keluaran dengan menggunakan fungsi aktivasi yang dipilih. Seperti perhitungannya seperti nomor 1, lalu menghitung nilai output pada unit YK dengan K 1, 2, 3, seterusnya dengan menggunakan nilai bobotnya, yaitu di sini sebesar 4,8784, kemudian dihitung nilai output dengan menggunakan fungsi aktivasi sigmoid 4,8784 yang telah kita hasilkan dari nilai outputnya menjadi 0,9924. Nah, tahapan kedua yaitu perhitungan mundur. Untuk tiap unit keluaran YK sama dengan K bernilai 1 dan seterusnya menerima pola target yang bersesuaian dengan pola masukan. Dan kemudian dihitung informasi kesalahan hitung faktor sigmoid di unit keluaran berdasarkan kesalahan setiap unit keluaran YK. Rumus yang digunakan berdasarkan rujukan pada 2,5A sigmoid 1 sebesar min 0,0025. Lalu tahap kedua dari perhitungan mundur, suku perubahan bobot atau wake JK dilakukan perhitungan yang akan digunakan untuk merubah bobot
bobot dalam dalam singkatan WAKE dengan laju pelatihan learning rate alfanya 0,1, lalu delta WAKE-nya 10 0,1 dikali min 0,0025 dikali 1 seperti perhitungan pada layar ini menghasilkan 0,00099. Lalu tahap yang ketiga untuk setiap Z, J dengan J bernilai 1 dan seterusnya, dihitung delta masukan yang berasal dari neuron pada layer di atasnya. Seperti hitungan di sini, menghasilkan 0,00237, kemudian nilai tersebut dikalikan dengan nilai turunan dari fungsi aktivasi untuk menghitung informasi kesalahan, menghasilkan nilai 0,0296, lalu menghitung koreksi nilai bobot yang kemudian digunakan untuk memperbaharui FIJ deltanya seperti perhitungan di sini, yang menghasilkan min 2,7880. Perhitungan dilanjutkan sehingga didapatkan data sebagai tabel berikut ini. Nah, bobot garis mengalami perubahan pada saat terhubung ke hidden layer F11 yang baru sekitar segini hasilnya. Dan perubahan bobot akhir pada P1 dari input ke hidden layer seperti tabel di sini. Lalu perubahan bobot akhir pada P1 dari hidden ke output layer seperti tabel ini. Setelah hasil perubahan bobot dan bias pada proses iterasi pertama selesai dilakukan, maka akan menghasilkan nilai perubahan bobot dan bias yang baru melalui proses pelatihan. Proses pelatihan jaringan akan dilakukan secara berkelanjutan sampai nantinya menghasilkan nilai output dan juga nilai error yang terkecil. Untuk hasil dari iterasi pertama dari data baris pertama dari perhitungan manual berikut dengan output sebagai berikut ini. Dengan hasil 4,8784 yang kemudian dihitung nilai output dengan menggunakan fungsi aktivasi sigmoid yang menghasilkan 0,9924. Setelah itu hasil output dikurangkan dengan target untuk menghitung margin error sebesar 0,3958. Setelah terlihat dari hasil nilai iterasi pertama dengan nilai 0,398 ini dapat menjelaskan bahwa perlu adanya pembelajaran data untuk memaksimalkan performance data yang diuji. Tidak sampai situ, dilakukan juga proses pengujian dengan pola yang sudah ditentukan. Proses ini berguna untuk mendapatkan keakuratan antara data training dengan data testing, sehingga didapatkan kesimpulan korelasi peningkatan iklim penelitian dengan beban kerja dosen. Untuk mempercepat proses dari pemecahan masalah ini, dibantu oleh software MATLAB, dan hasilnya yaitu digunakan model arsitektur 331, 351, 371, dan 3221, dan 3331. Dengan hasilnya yang terbaik yaitu 331. Dari pola ini akan digunakan untuk memprediksi korelasi beban kerja dosen terhadap peningkatan jumlah publikasi. Penilaian model arsitektur terbaik dilihat dari beberapa aspek seperti epoch, error minimum, dan akurasi kebenaran, seperti tabel di layar ini. Dari data yang didapat bahwa performance perhitungan jaringan syaraf tiruan atau artificial neural network dengan algoritma backpropagation sebesar 92%,
dapat dilihat dengan nilai perbandingan target yang diinginkan dengan target prediksi. Jumlah peningkatan pengguna kereta api di Sumatera berdasarkan tabel ini menunjukkan bahwa peningkatan pengguna pada tahun 2021 di Sumatera terletak pada skala besar, dan jaringan syaraf tiruan dengan menggunakan algoritma backpropagation dapat diterapkan dalam menganalisa prediksi peningkatan pengguna kereta api antara tahun periode sebelumnya dengan tahun sekarang untuk memprediksi data yang akan datang dengan menggunakan model arsitektur terbaik dari serangkaian proses training dan testing yang dilakukan. Untuk kesimpulan, saya kembalikan ke rekan saya, Fata Al-Sidki. Ya, untuk yang terakhir adalah kesimpulan. Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan, yang dari tadi sudah kita jelaskan, kesimpulannya adalah iseng banget, ganti-ganti. Bener dah, dari ulang kan. Gue lagi baca. Udah belum? Hitung dah, hitung. Untuk yang terakhir ada bab 5 yaitu kesimpulan. Next. Kesimpulan dari hasil penelitian yang tadi dilakukan yang telah kami jelaskan, kesimpulan diantaranya adalah yang pertama, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah algoritma backpropagation untuk memprediksi jumlah pengguna kereta api di Pulau Sumatera. Yang kedua, jaringan syaraf tiruan dengan metode backpropagation dapat diterapkan untuk kasus memprediksi pengguna kereta api di Pulau Sumatera dengan mengubah parameter atau learning rate untuk meningkatkan hasil akurasi. Dari 5 model arsitektur yang digunakan, diperoleh model terbaik dalam melakukan prediksi adalah 331 dengan output nilai MSE 0,0215923. Akurasi kebenaran yang diperoleh adalah 92%. Yang ketiga, model arsitektur jaringan yang digunakan sangat mempengaruhi tingkat training dan testing. Dengan melihat hasil pengujian, dapat diambil kesimpulan bahwa terjadi kecepatan dan hasil akurasi yang bervariasi pada 5 percobaan di setiap pengujian yang dilakukan. Next. Nah, itu tadi kesimpulan dari PPT yang telah kami jelaskan. Untuk selebihnya saya kembalikan kepada Della Diniati. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya Della Diniati dan rekan saya Fata Al-Sidki Husaini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.